saudariku, senang kita boleh bertemu lagi di video kali ini dan kita akan membahas pelajaran kedua dari pelajaran sekolah sobat kita dari triwulan kedua di tahun 2024 ini mengenai pertentangan besar, dan judul kali ini di pelajaran kedua yang akan kita bahas di kelas sekolah sobat kita masing-masing pada tanggal 13 April ini berjudul Isu Utama Kasih atau Keegoisan. Ayat temanya terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Pada tahun 70 AD, sesudah Masehi, menandai berakhirnya Israel sebagai sebuah bangsa. Meskipun Roma yang menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci, namun kuasa yang lain juga terlibat dalam peperangan tersebut. Di satu sisi, setan menghasut Israel untuk menolak Mesias dan kemudian menuntut haknya untuk menghancurkan bangsa tersebut. Di sisi lain, Tuhan berulang kali memperingatkan konsekuensi penolakan kepadanya, menunda pelaksanaan hukuman, dan mempersiapkan umat gereja untuk menyalakan obor kebenaran dan menerangi dunia dengan pesan kasih Tuhan. Dan kita akan membahas pelajaran dari kehancuran Yerusalem mengenai penolakan terhadap kasih Tuhan, kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Dan juga di bagian kedua kita akan membahas tentang pelajaran dari umat Kristen mula-mula mengenai kesetiaan pada saat penganiayaan, mengenai menolong yang membutuhkan, dan mengenai kasih sebagai tanda identitas kita. Pelajaran dari kehancuran Yerusalem. Penolakan terhadap kasih Tuhan, sebagaimana yang tercatat dalam Matius 23 ayat 37, "Yerusalem, Yerusalem, kata Tuhan Yesus, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Yesus menangis ketika dia mendekati Yerusalem, sesuai yang tercatat dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dia tahu bahwa mereka akan menanggung akibat yang pantas mereka terima karena penolakan mereka yang keras kepala terhadap panggilan kasih Allah, sebagaimana yang sudah kita baca di ayat tadi di dalam Matius 3:37. Dia menangis karena tragedi itu sebenarnya bisa dihindari, karena Allah begitu mengasihi kita sehingga dia tidak menghendaki seorang pun mati, melainkan agar semua orang memperoleh hidup yang kekal, sebagaimana yang tercatat dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 dan di dalam Yeskiel 18 ayat 31 sampai 32. Sejarah memberitahu kita bahwa orang Yahudi memberontak pada tahun 66 sesudah Masehi melawan penjajahan Roma. Berbagai faksi Yahudi berperang satu sama lain, sementara Roma mengepung kota tersebut. Pada tahun 70 sesudah Masehi semuanya berakhir. Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci dan 1 juta orang Yahudi binasa. Namun sejarah tidak memberitahu kita bagaimana setan menghasut orang Yahudi untuk memberontak dan orang Roma untuk membalas dendam. Kehancuran Yerusalem adalah pekerjaan langsung dari iblis. Dengan berpaling dari sumber kehidupan, Israel berada di bawah kekuasaan musuh yang hanya mencari kehancuran dan kematian. Dan sebaliknya, kepedulian Tuhan terhadap umatnya menunjukkan, seperti yang sudah kita baca dalam ayat tema kita, bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam kasih-Nya, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang ingin lepas dari kehancuran. Dia memberi tanda sebelum kehancuran itu terjadi, sesuai dengan yang tercatat dalam Lukas 21:20, di mana Yesus memberitahukan bahwa Yerusalem akan dikepung oleh tentara. Gaius Sestius Gallus menggenapi tanda itu pada tahun 66 Masehi. Pengepungan dicabut dan pemimpin kelompok Zelot yang bernama Eleazar ben Simon mengejar pasukan Romawi dan mengalahkan mereka. Setiap orang yang percaya pada perkataan Yesus memanfaatkan momen ketika Yerusalem tidak dijaga. Mereka melarikan diri. Namun sebaliknya, beberapa bulan kemudian,
Nero mengirim Vespasianus untuk memadamkan pemberontakan. Dari tahun 67 hingga 70, pengepungan bersifat permanen. Jadi ada waktu beberapa bulan di mana umat yang percaya kepada perkataan Yesus Kristus meninggalkan Yerusalem dan melarikan diri. Dan apa yang terjadi? 3 tahun dari 67 sampai 70 terjadilah pengepungan yang bersifat permanen, di mana yang di dalam tidak bisa keluar dan yang di luar tidak bisa masuk. Itulah yang membuat akhirnya bangsa Israel dikalahkan. Dan Tuhan dapat dan ingin melindungi anak-anaknya. Bahkan di saat paling sulit, sesuai dengan yang tercatat dalam Mazmur 46 ayat 1 dan Yesaya 41 ayat 10, namun banyak yang kehilangan nyawa karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sesuai dengan yang tercatat dalam Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Pertanyaannya adalah, mengapa ada yang dilindungi dan ada yang ditinggalkan oleh Tuhan? Jawabannya di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 47 dikatakan, pemeliharaan misterius yang membiarkan orang benar menderita, penganiayaan di tangan orang jahat, telah menjadi penyebab kebingungan besar bagi banyak orang yang lemah iman. Perhatikan, bila kita lemah iman, maka ini akan menjadi pertanyaan kita. Namun bila kita imannya di atas rata-rata, maka kita tidak akan menanyakan hal ini. Bahkan ada yang rela membuang kepercayaan mereka kepada Tuhan karena Dia membuat manusia yang paling hina menjadi makmur, sementara yang terbaik dan paling suci ditindas dan tersiksa oleh kekuatan mereka yang kejam. Pertanyaannya, bagaimanakah pribadi yang adil dan penuh belas kasihan dan juga memiliki kekuasaan yang tak terbatas bisa mentoleransi ketidakadilan dan penindasan seperti itu? Ini adalah pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tuhan telah memberi kita cukup bukti kasih-Nya, dan kita tidak boleh meragukan kebaikan-Nya karena kita tidak dapat memahami cara kerja pemeliharaannya. Selanjutnya mengenai pelajaran dari umat Kristen mula-mula, mengenai kesetiaan pada saat penganiayaan. Di dalam Kisah pasal 8 ayat 3 mengatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan mereka menyerahkan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Permulaannya benar-benar penuh harapan. Itulah Kristen mula-mula. Permulaannya penuh dengan harapan. Jumlah orang yang berpindah agama mencapai ribuan orang, sesuai dengan yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Orang-orang percaya berkhotbah dengan penuh kuasa, sesuai yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dan pasal 5 ayat 42. Namun sang musuh tidak tinggal diam. Ancaman pertama diberikan di dalam Kisah 4 ayat 17 sampai 18, dan selanjutnya ada yang dihukum sesuai dengan tercatat dalam Kisah 5 ayat 40, dan akhirnya ada yang mati dibunuh. Dan yang pertama mati dibunuh katanya adalah Stefanus, meskipun Yakobus sudah mendahului. Dan kita lihat lebih jauh, karena penganiayaan yang dilakukan Saul, para murid tercerai-berai, sesuai yang tercatat dalam Kisah 8 ayat 1. Namun bukannya terang itu padam, berkat kesetiaan orang-orang percaya, terang itu bersinar jauh lebih cemerlang di seluruh dunia yang kita kenal. Sesuai yang tercatat dalam Kisah pasal 8 ayat 4 dan juga pasal 11 ayat 19 sampai 21, Roma 15 ayat 19 dan juga Kolose 1 ayat 23. Yesus telah memberikan gerejanya tugas dan kuasa untuk melaksanakannya. Sesuai dengan Kisah 1 ayat 8 di mana Yesus memberikan Roh Kudus. Tidak ada kekuatan, baik jasmani maupun rohani, yang dapat menghentikan kemajuan Injil, sesuai dengan yang tercatat dalam Matius 16 ayat 18. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Tercatat dalam Roma 8 ayat 31. Menolong yang membutuhkan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Seperti yang tercatat dalam Kisah 2 ayat 45. Apakah dampak Injil terhadap kehidupan umat Kristen mula-mula?
seperti yang tercatat dalam Kisah 2 ayat 42 sampai ayat 47. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah mereka percaya pada pengajaran Yesus. Selanjutnya mereka diberikan karunia menyembuhkan orang sakit. Semua milik mereka adalah milik bersama. Mereka berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Mereka selalu berkumpul bersama-sama. Mereka berkumpul di rumah-rumah sambil merayakan perjamuan Tuhan. Mereka hidup dengan kegembiraan dan kesederhanaan hati. Mereka selalu memuji Tuhan. Dan sebagai duta Kristus mereka meneladani Yesus dengan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar mereka. Dan mereka disenangi oleh semua orang di kota. Seperti itulah gereja seharusnya identik dengan kasih kekristenan kepada sesama dan dengan kepedulian kepada komunitas di mana mereka berada. Kasih sebagai tanda identitas kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sesuai dengan yang tercatat dalam Yohanes 13 ayat 35. Masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik kosmik memiliki ciri khasnya masing-masing. Setan membenci dan menghancurkan. Tuhan mengasihi dan memulihkan. Pengikutnya bertindak sesuai dengan pola-pola ini. Jika kita mengikut Tuhan, kita akan menunjukkannya melalui kasih yang ditunjukkan kepada sesama. Sesuai dengan yang tercatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau kita tidak mengasihi saudara kita yang kita lihat, bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat? Jadi, kita wujud nyatakan kasih Tuhan yang tidak kita lihat itu dengan saling mengasihi sesama. Umat Kristen pada abad kedua dan ketiga mempraktikkan kasih tanpa pamrih. Selama 2 tahun pandemi besar, yaitu pada tahun 160 dan 265, mereka mengabdikan diri untuk merawat mereka yang terkena dampak tanpa memperhitungkan keselamatan mereka sendiri. Mereka memberikan diri karena cinta dan memberikan manfaat bagi jutaan orang. Namun perhatian mereka tidak tertuju pada diri sendiri, melainkan mereka rela mati bagi dunia. Juru selamat mereka, Yesus Kristus. Kutipan yang terakhir dari buku God's Amazing Grace, Unsearchable Riches, Juni 28, karangan atau tulisan Ellen G. White mengatakan, merupakan hak istimewa bagi setiap jiwa untuk menjadi saluran hidup yang melaluinya Allah dapat menyampaikan kepada dunia harta kasih karunia-Nya. Kekayaan Kristus yang tidak dapat ditelusuri. Tidak ada sesuatu pun yang lebih diinginkan oleh Kristus selain agen-agen yang akan mewakili roh dan karakternya kepada dunia. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dunia selain perwujudan kasih juru selamat melalui kemanusiaan. Seluruh surga menantikan saluran-saluran yang melaluinya minyak suci dapat dicurahkan untuk menjadi sukacita dan berkat bagi hati manusia. Mulai saat ini, saudariku, jadilah penyalur berkat kasih karunia Tuhan. Seiring kita juga menerima berkat-berkat dari Tuhan. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita untuk kali ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua, seiring kita juga menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati adalah doa dan harapan kita semua. Maranatha, haleluya, amin.